Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmina Siregar dari kelompok 6 akan menjelaskan 3 contoh soal yang berkaitan dengan segitiga Paskal, yaitu contoh soal mudah, sedang, serta sulit, untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Matematika Distrik dengan dosen pengampu Fathul Kardi, Ibu Maryam Sumaeka, dan Ibu Helen. Untuk contoh soal mudah, segitiga Paskal adalah suatu susunan bilangan yang berbentuk segitiga, di mana setiap bilangan merupakan jumlah dari dua bilangan di atasnya. Berikut adalah bagian awal dari segitiga Paskal. Nah, yang untuk ditanyakan itu, untuk yang A, tuliskan baris ke-6 dari segitiga Paskal. Yang B, jika baris ke-n dari segitiga Paskal dituliskan sebagai A0, A1, A2, sampai ke AN, maka A2 pada baris ke-6 adalah berapa? Untuk yang C, bagaimana cara menentukan nilai suatu bilangan pada segitiga Paskal menggunakan kombinasi? Nah, di samping soalnya itu ada contoh segitiga Paskal. Penyelesaiannya itu adalah untuk yang A, baris ke-6 dari segitiga Paskal itu adalah 1, 5, 10, 10, 5, 1. Lihat dari slide sebelumnya untuk contoh segitiga Paskal tersebut. Nah, untuk A2 pada baris ke-6 itu kan, untuk A0 nya itu 1, A1 itu 5, dan untuk A2 nya itu adalah 10, maka A2 pada baris ke-6 itu adalah 10. Nah, untuk yang C, nilai suatu bilangan pada segitiga Paskal kan dapat ditentukan menggunakan kombinasi. Bilangan pada baris ke-n dan kolom ke-k itu adalah n kombinasi k itu sama dengan n faktorial dibagi k faktorial dikali n kurang k faktorial. Sebagaimana contoh kita mencari nilai A pada baris ke-6. Pada baris ke-6 itu kan sesuai dengan konvensi dalam penomoran dari 0 bukan dari 1. Maka hasilnya itu adalah 5 kombinasi 2. Itu sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 kurang 2 faktorial. Itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 kali 1 dikali 3 faktorial. Nah, untuk 3 faktorialnya itu kan kita bisa membagi 3 faktorial dibagi 3 faktorial itu adalah 1. Maka hasilnya itu tinggal 5 kali 4 dibagi 2 kali 1 akan menghasilkan 10. Maka terlihat nilai A2 pada baris ke-6 itu adalah 10. Untuk soal sedang, Rina sedang belajar tentang segitiga Paskal di kelas matematika. Gurunya meminta setiap siswa untuk menulis baris ke-9 dari segitiga Paskal di papan tulis. Rina bingung bagaimana cara menulisnya. Bantu Rina dengan menjawab pertanyaan berikut. Tuliskan baris ke-9 dari segitiga Paskal dengan menggunakan kombinasi. Untuk yang B, hitung jumlah semua angka di baris ke-9 tersebut. Untuk penyelesaiannya, menuliskan baris ke-9 dari segitiga Paskal. Baris ke-9 dari segitiga Paskal terdiri dari nilai kombinasi 8 kombinasi n. Untuk n-nya itu sama dengan 0 sampai n-nya itu sama dengan 8. Nilai-nilai tersebut manual. Untuk 8 kombinasi 0 itu sama dengan 8 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 8 kurang 0 faktorial itu sama dengan 1. Untuk 8 kombinasi 1 itu sama dengan 8 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 8 kurang 1 faktorial. Itu akan menghasilkan 8 kali 7 faktorial dibagi 1 kali 7 faktorial, maka menghasilkan 8 per bagi 1 itu sama dengan 8. Untuk 8 kombinasi 2 itu sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 kurang 2 faktorial. Itu akan menghasilkan 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 6 faktorial. Maka itu akan menghasilkan 56 bagi 2 sama dengan 28. Untuk 8 kombinasi 3 itu sama dengan 56 sama pada sebelumnya kita menggunakan
menggunakan rumus kombinasi telah menghasilkan 56. Untuk 8 kombinasi 4 itu menghasilkan 70, 8 kombinasi 5 itu menghasilkan 56, 8 kombinasi 6 itu menghasilkan 28. Untuk 8 kombinasi 7 itu sama dengan 8, 8 kombinasi 8 itu sama dengan 1. Jadi baris kelima dari segitiga Pascal itu adalah 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8, dan 1. Untuk menghitung jumlah yang B, untuk menghitung jumlah semua angka di baris ke-9, jumlah semua angka di baris ke-9 itu adalah 1 plus 8 plus 26 plus 56 plus 70 plus 28 plus 8 plus 1 itu akan menghasilkan 200. Jadi jumlah semua angka di baris ke-9 itu adalah 200. Untuk soal sulit, di sebuah taman terdapat baris tanaman bunga yang disusun mengikuti pola segitiga Pascal. Setiap baris memiliki jumlah tanaman yang sesuai dengan koefisien binomial pada baris tersebut. Yang ditanyakan itu adalah untuk yang A, pada baris keempat berapa jumlah total tanaman bunga yang ada. Untuk yang B, jika seorang tukang kebun ingin mengambil 3 tanaman dari baris keempat tanpa peduli urutannya, berapa banyak cara yang bisa dilakukan. Untuk yang C, tukang kebun ingin membuat pola lain dengan memilih 2 tanaman dari setiap baris, memulai dari baris ke-1 hingga baris ke-4, berapa banyak cara yang bisa dilakukan untuk memilih tanaman tersebut. Untuk penyelesaiannya itu, pada baris keempat dari segitiga Pascal terdiri dari nilai kombinasi 4 kombinasi K. Untuk K itu sama dengan 0 sampai K itu sama dengan 4. Nilai-nilai tersebut adalah untuk 4 kombinasi 0 itu menghasilkan 1, 4 kombinasi 1 itu menghasilkan 4, untuk 4 kombinasi 2 didapatkan dari rumus kombinasi itu menghasilkan 6, 4 kombinasi 3 itu menghasilkan 4 juga, dan 4 kombinasi 4 itu menghasilkan 1. Nah, jadi jumlah total tanaman baris keempat itu adalah 1 plus 4 plus 6 plus 4 plus 1 itu sama dengan 16. Jadi jumlah total tanaman bunga pada baris keempat itu adalah 16. Untuk penyelesaian yang B, menghitung jumlah cara mengambil 3 tanaman dari baris keempat. Nah, untuk menghitung beberapa banyak cara tukang kebun bisa memilih 3 tanaman dari baris keempat, kita harus melihat total tanaman di baris tersebut yang sudah kita hitung sebagai 16. Namun, kita perlu memahami bahwa kombinasi untuk memilih 3 tanaman dari baris keempat berarti memilih 3 dari total 5 posisi dari baris tersebut. Nah, posisi 0 itu sampai 4. Jadi kita menghitung kombinasi 5 kombinasi 3. 5 kombinasi 3 itu sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 kurang 3 faktorial, maka menghasilkan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 kali 1. Nah, karena 3 faktorial sama 3 faktorial bisa dibagikan menjadi 1, maka hasilkan 5 kali 4 bagi 2 kali 1 itu menghasilkan 20 dibagi 2 itu sama dengan 10. Jadi ada 10 cara untuk memilih 3 tanaman dari baris keempat. Untuk soal yang C, menghitung jumlah cara memilih 2 tanaman dari setiap baris mulai dari baris ke-1 hingga baris ke-4. Kita perlu menghitung kombinasi kombinasi dia untuk setiap baris, di mana n adalah nomor baris. Baris ke-1 tidak mungkin karena hanya ada 1 tanaman. Secara kita memilih
dua cara memilih tanaman untuk menghasilkan 0. Untuk baris kedua itu 2 kombinasi 2 menghasilkan 1, maka ada 1 cara untuk baris kedua. Untuk baris ketiga 3 kombinasi 2 untuk menghasilkan 3, maka ada 3 cara. Untuk baris keempat 4 kombinasi 2 itu sama dengan 6, berarti ada 6 cara. Nah, total cara memilih 2 tanaman dari setiap baris adalah produk dari kombinasi tersebut. Nah, kita mengabaikan baris ke-1 karena tidak mungkin kita bisa memilih 2 tanaman dari baris ke-1. Kita akan menghasilkan 1 dikali 3 dikali 6 itu sama dengan 18. Jadi ada 18 cara untuk memilih 2 tanaman dari setiap baris, mulai dari baris kedua hingga baris keempat. Sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan yang menonton video ini dapat mengerti dengan penjelasan yang saya berikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.